wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Universitas Insan Budi Utama Malang. So, here we're gonna have some interviews with our guide. And then before that, let's we introduce ourselves. My name is Lailatul Fitriah and they are my friends. I am Ikiatul Mama. I am Evi Anisatul Mufidah. And I am Ansori Pandeka. Just check it out. To get from Singosari to Sumberawan Temple in Malang, you can follow this general direction. First, head east, start by heading east from Singosari. Use local routes or main routes depending on your current location within Singosari. And follow direction to Sumberawan Temple. Use navigation apps or ask locals for the most direct route to Sumberawan Temple in Malang. Okay, well guys, here we are in Sumberawan Temple. So here there is our tour guide, and then maybe after this we're gonna have some question, maybe several question to him. So let's we go on. Okay, Bapak. Oke, untuk Sumberawan ini kira-kira kapan didirikan? Ya, Candi Sumberawan diperkirakan dibangun pada abad 14 sampai abad 14 sampai 15 Masehi. Sesuai dengan kitab Negara Kertagama, di mana pada tahun 1359 itu Raja Hayam Wuruk, Raja yang ketiga dari Majapahit, singgah di tempat ini, dan diduga setelah singgahnya Hayam Wuruk didirikanlah bangunan candi. Oh baik, oke. Untuk candinya tersendiri, apakah dari dulu sampai sekarang pernah melakukan renovasi seperti itu? Ya, jadi candi ini ditemukan pertama kali pada tahun 1845 oleh pemerintah Belanda. Dan kemudian pada tahun 1937 Dinas Purbakala Belanda melakukan pemugaran. Jadi candi ini dibongkar total kemudian disusun kembali. Nah, dan inilah bentuk sekarang ini adalah bentuk dari pemugaran Dinas Purbakala Belanda pada tahun 1937. Berarti ini yang sekarang terbaru, ya? Ya. Apa alasan kenapa candi ini berada di sini? Kenapa kok ada di tengah-tengah hutan seperti itu? Ya, jadi pendirian bangunan suci itu memang ada sebuah pedomannya. Dalam era klasik memang ada beberapa nama kitab pedoman untuk pendirian bangunan suci. Itu ada Manasilpa Sastra, ada Wastu Sastra, ada Silpa Prakasa. Nah, di mana di situ memang dijelaskan kriteria atau tempat yang cocok untuk pendirian bangunan suci ataupun candi. Dan salah satu yang utama itu adalah candi ini harus berdekatan dengan sumber mata air. Tuh. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Pak yang ada di gambar ini tuh tempat-tempat apa saja? Ya. Jadi di papan ini adalah papan informasi yang memuat beberapa informasi terkait bangunan candi, kemudian sejarahnya, serta beberapa foto-foto pada saat zaman Belanda ditemukan. Nah, itu di sebelah barat itu ada foto dua sumber mata air yang berada di sebelah timur candi dan sebelah barat candi. Kemudian ada struktur atau tatanan batu sisa dari pemugaran pada tahun 1937, di mana pada saat pemugaran Belanda kesulitan pada bagian atas candi. Nah, sebetulnya masih ada bangunan lagi di atasnya, namun karena kesulitan, karena ada beberapa batu yang kurang cocok ketika dipasangkan, akhirnya di sebelah sana itu, kalau digambar di sebelah sini. Nah, itu. Nah, kemudian ada percobaan rekonstruksi bagian puncak candi, ada dua yang pernah dilakukan Belanda. Nah, ini semuanya gagal karena pada bagian pertama ini bangunan puncak ini coba dinaikkan, ini terlalu besar, tidak seimbang. Nah, kemudian pada percobaan kedua juga sama, ketika dinaikkan bentuknya terlalu kecil, jadi tidak seimbang. Nah, ini masih perlu
kajian teknis, masih perlu kajian dari para ahli, kira-kira bentuk dari puncaknya candi ini seperti apa. Nah, ini juga ada bangunan candi ketika ditemukan pertama kali, ada pohon yang tumbuh sehingga merusak struktur. Nah, ketika ditemukan 1845, nah kemudian ini pemugaran 1937, di mana candi ini dibongkar total oleh Belanda, kemudian data mulai 0 sampai sekarang. Berarti masih ada kemungkinan kalau puncaknya candi ini bakal dibangun gitu? Iya, kemungkinan ada, karena sisa-sisa batunya masih ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa upaya untuk melestarikan Candi Sumberawan ini? Iya, untuk upaya pelestarian, pemerintah dalam hal ini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur menempatkan 2 juru pelihara sebagai upaya untuk melestarikan situs ini. Di mana juru pelihara ini tugasnya untuk menjaga, kemudian merawat dan melestarikan situs cagar budaya ini. Oke Pak, apakah ada agama khusus yang membawa ciri khas dari Candi Sumberawan ini? Ya, secara bangunan memang ada ciri-ciri khusus. Nah, pada bagian atas candi, nah, di mana setiap bangunan yang berlatar belakang Buddha atau ciri khas Buddha adalah bagian atasnya. Nah, bagian atas ini dinamakan stupa. Jadi memang ada penyebutan khusus. Kalau bangunan suci ataupun candi yang berlatar belakang Hindu itu nyebutnya candi. Tapi kalau Buddha itu nyebutnya stupa. Nah, karena sudah kebiasaan orang-orang kita semua pukul rata, ada ini bilang candi. Nah, padahal ada penyebutan khusus tentang penyebutan bangunan suci ini. Kalau Buddha memang stupa. Nah, stupa ciri khasnya apa? Ada persegi 4, kemudian ada persegi 8, kayak apa namanya ini? Kayak wajik gitu ya. Terus ada lingkaran. Nah, bangunan stupa ini sesuai apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ketika pada waktu itu Sang Buddha ditanya oleh pengikutnya. Nah, Sang Buddha menyuruh pengikutnya untuk mendirikan bangunan yang bersifat Buddha. Kemudian secara gerakan Sang Buddha meletakkan jubah dilipat segi 4, kemudian menaruh mangkok secara terbalik, kemudian menaruh tongkat di atasnya. Nah, ini konsepnya stupa. Segi 4, lingkaran, kemudian tongkat yang itu filosofinya stupa. Stupa tadi. Nah, itu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini agak nyeleneh sih mungkin. Iya. Banyak di kalangan umum itu tanya ini, ketika kita minum sumber airnya ini bikin awet muda, apakah benar itu? Iya. Memang khasiat air ini pernah ditulis oleh seorang profesor dari Jepang, Masaru Enomoto, di mana di situ dia meneliti dengan the true power of water. Nah, di mana air itu akan mengikuti vibrasi hati manusia. Ketika air itu dibacakan doa tujuannya baik, maka sifat-sifat molekul air itu akan membentuk sesuatu yang sangat baik. Nah, kalau manusianya kacau, air itu juga akan kacau. Nah, kadang memang di situs ini memang banyak orang-orang yang mempercayai ketika cuci muka di sini, ketika minum air di sini, ini akan satunya dipercaya bisa buat awet muda. Nah, seperti itu. Memang air ini memang pada mitologi Hindu ini adalah disebut sebagai air amerta atau air suci. A ini unsur tidak, merta ini mati. Tidak mati berarti hidup. Nah, jadi amerta ini adalah air keabadian, minuman para dewa. Nah, barang siapa yang meminum air amerta, maka akan terhindar dari kematian. Makanya dewa itu nggak bisa mati. Karena dalam perebutan air amerta itu dewa yang menang. Itu. Selanjutnya adalah, apakah Candi Sumberawan ini termasuk ke bagian Candi Singosari, atau beda lagi jenisnya? Oh iya. Kan di sini banyak peninggalan kerajaan Singosari. Termasuk ke peninggalan Singosari. Oh iya. Jadi memang secara administrasi, secara geografis itu memang sama-sama berada di wilayah Kecamatan Singosari. Yeah. Nah, cuma berbeda
desa atau dusun. Nah, kalau di Singosari itu masuk Kelurahan Candi Renggo, di sini masuk Desa Teomarto. Nah, secara kewilayahan beda. Namun kalau dibilang sama satu masa itu juga beda. Nah, kalau Candi Singosari ini peninggalan dari Kerajaan Singosari yang beragama Hindu Siwa. Nah, kalau Sumberawan, nah ini tinggalan dari Kerajaan Majapahit yang pada saat itu Hayam Wuruk menganut dua aliran Hindu dan Buddha. So that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.